Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang ajaib. Malam ini kami mau duduk mendengar firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, membawa kami menikmati firman-Mu. Roh Kudus menanamkan firman-Mu di hati kami, di hidup kami, supaya setiap kami terus mengalami pertumbuhan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat kami bertumbuh dalam firman, maka apapun masalah yang datang, kami percaya kami akan berdiri teguh di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, waktu ini ada di dalam pimpinan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Salam. Sudah duduk semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, puji Tuhan. Kita kembali berkumpul ya, menikmati hadirat dan firman Tuhan. Malam ini saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan, Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Ketemu semua? Yesaya 55 ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan yang berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Amin. Sekali lagi, 1, 2, ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Setiap firman yang Tuhan firmankan itu tidak akan kembali kepada Dia dengan sia-sia, tetapi itu akan mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Amin. Jadi kita masih ada di dalam 4 pilar pertumbuhan. Yang pertama, bertumbuh di dalam firman. Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin saudara-saudara khotbah itu hanya sekedar rutinitas setiap hari Minggu, tetapi saya mau supaya khotbah pengajaran itu membawa kita kepada perubahan. Amin. Perubahan. Jadi intinya adalah perubahan, bukan menyenangkan telinga, bukan menambah pengetahuan, tetapi fokusnya adalah perubahan. Amin. Beberapa tahun ke depan, harapan saya saudara, harapan kita semua, setiap jemaat yang ada di sini bertumbuh dalam firman. Amin. Kalau sekarang ini, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang baca firman setiap hari? Coba angkat tangannya gitu. Saya percaya masih ada banyak orang yang tidak nyaman. Haleluya. Kenapa tidak nyaman? Karena memang kita tidak pernah melakukan. Tetapi beberapa tahun ke depan, ketika saya berdiri di sini, dan bukan di sini, di tempat yang baru, saudara-saudara, saya bilang, siapa yang sudah baca firman setiap hari?
saudara tidak lagi tersinggung, saudara tidak lagi merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Kenapa? Karena saudara sudah hidup di dalamnya. Amin. Saya tidak mau saudara-saudara dari tahun ke tahun kita bilang saya belum baca firman Tuhan. Saya belum tertarik untuk baca firman Tuhan. Itu bukan bahasa kita lagi, saudara-saudara. Amin. Itu bahasa orang yang tidak percaya. Kita sudah bertahun-tahun dikhotbah tentang firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kita sudah harus menjadikan itu sebuah gaya hidup dalam kita. Amin, saudara-saudara. Membaca firman Tuhan menjadi sebuah gaya hidup bagi kita. Perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai perubahan terjadi. Katakan sama-sama, 1, 2 ya. Perubahan bukan sebuah perubahan sebelum perubahan terjadi, saudara-saudara. Amin. Saya mudah-mudahan saudara paham artinya. Perubahan bukan sebuah perubahan sebelum perubahan terjadi. Kalau hanya di sini itu belum berubah, saudara-saudara. Ketika dalam tindakan itu baru perubahan namanya. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu, minggu kemarin saudara masih ingat firman Tuhan? Menyembah. Minggu sebelumnya siapa yang menyampaikan tentang apa? Yang pertama apa? Yang kedua, ketiga, keempat. Oke, puji Tuhan, saudara berarti pintar. Oke. Yang pertama yang mau sampaikan buat kita, saudara, kita semua dari sekarang sampai beberapa waktu ke depan, kita semua harus meyakini bahwa firman itu adalah wahyu Allah yang tidak pernah salah. Amin. Karena gini Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang Kristen tidak meyakini bahwa firman itu adalah wahyu yang dari Allah. Amin. Masih banyak orang Kristen berpikir firman Tuhan itu tidak salah firman Tuhan. Saudara saya masih bimbang, bisa nggak salah firman Tuhan? Di dalam Alkitab ini kalau dibandingkan dari berbagai bahasa bisa berbeda loh saudara-saudara. Bisa nggak ada kesalahan dalam penulisan? Iya. Firman Tuhan ini bisa salah tulis. Karena yang bikin firman Tuhan ini yang mencetak itu manusia. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Jadi kalau ada salah penulisan itu bisa terjadi saudara. Karena bahasa aslinya adalah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahasa Yunani itu beda dengan bahasa Indonesia. Untuk menerjemahkan itu nggak bisa pas saudara-saudara. Seperti bahasa Indonesia atau bahasa Batak atau bahasa Jawa. Itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diubah ke bahasa Jawa, enggak bisa 100% sama seperti apa yang kita harapkan saudara. Demikian bahasa aslinya Yunani ketika diubah ke bahasa Indonesia tidak bisa persis 100%. Itu sebabnya pentingnya belajar bahasa Yunani. Ketika bahasa Indonesia kita kurang bisa memahami dengan benar, kemudian seringkali saudara-saudara melihat bahasa aslinya itu bahasa Yunani. Itu nggak mungkin salah saudara-saudara. Bahasa Indonesia bisa salah saudara, tapi bahasa Yunaninya tidak bisa salah. Haleluya. Alkitab kita ini kita harus meyakini. Ini jangan berubah saudara-saudara. Saudara jangan pernah goyah iman saudara bahwa firman Allah yang kita percaya ini adalah ilham Allah yang tidak pernah salah. Amin.
Katakan sama-sama, ilham Allah yang tidak pernah salah. 1, 2 ya. Ilham Allah yang tidak pernah salah. Saudara nanti dengar di YouTube saudara-saudara tentang perdebatan dari berbagai agama tentang firman Tuhan. Saudara bisa bimbang saudara-saudara. Tetapi ini yang harus kita ingat bahwa firman Allah itu adalah wahyu Allah, ilham Allah yang tidak pernah salah. Amin. Anak-anak muda ingat ini. Firman itu ilham Allah yang tidak pernah salah. Suatu saat pasti kalian akan ketemu orang-orang yang mengkritisi firman Tuhan, saudara-saudara. Pasti ada saatnya kita mulai dibuat bimbang. Betul nggak ini firman Tuhan? Ingat, kembali kepada dasarnya bahwa firman Allah adalah ilham Allah yang tidak pernah salah. Jangan pernah ini goyah dari pikiran dan hati kita. Amin. Ilham Allah yang tidak pernah salah. Ketika saudara baca dari Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara mulai bimbang, saudara mulai penuh dengan pertanyaan, saudara merasa, waduh ini jangan-jangan ini salah. Firman Allah, ilham yang tidak pernah salah. Kita yang harus menyelaraskan pikiran kita kepada firman, bukan firman yang mengikuti alur pikiran kita. Amin. Saksi Yehova itu saudara, firman itu mengikuti kemauan mereka. Salah, itu salah. Itu namanya memperkosa firman Tuhan. Itu namanya kita mengendalikan firman. Tapi Tuhan mau kita yang mengikuti firman. Amin. Kalau saksi Yehova ambil firman kemudian dia pakai itu untuk mendukung apa yang mereka inginkan, itu salah saudara-saudara. Kita yang harus mengikuti keinginan Tuhan. Makanya saksi Yehova itu mencomot-comot ayat dari sana untuk apa? Dikumpulkan kemudian mendukung apa yang mereka mau. Itu salah. Tapi kita saudara ada perikop, ada kitab, ada pasal. Itu kita perlu baca, kemudian kita renungkan, kemudian kita menemukan kebenaran, dan kebenaran itu yang mengubahkan kita. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Yes. Apa yang pertama? Firman itu ilham yang tidak pernah salah. Yang kedua, kita semua harus menyadari bahwa firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan kita. Katakan sama-sama. 1, 2 ya. Mengubahkan setiap kita. Saudara, tahun ini kan terus berganti. Zaman ini terus berganti. Tapi firman tidak pernah berubah. Hebat nggak firman ini? Hebat ya. Dunia ini terus mengalami perkembangan, terus mengalami kemajuan. Zaman bertambah, berubah. Tetapi firman tidak berubah. Ini. Dan ini nggak mungkin bertambah lagi, saudara-saudara. Amin. Kejadian sampai Wahyu itu nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Firman Tuhan berkata, siapa yang menambah dan mengurang, terkutuk dia. Berarti ini nggak boleh ditambah. Berarti ini sudah sempurna. Amin. Ini sudah cukup, saudara-saudara. Sempurna, saudara-saudara. Kalau terjadi beberapa tahun ke depan terjadi sesuatu yang menggoncang dunia ini, bisa dijawab dengan firman? Bisa. Karena firman itu sempurna. Amin. Luar biasa firman Tuhan ini, Pak. Amin. Iya. Tuhan tolong kita, amin. Menyadari bahwa firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan kita.
uh, kita kan seringkali kan punya masalah, gitu kan? Tapi pasti ketika kita ada di dalam masalah, kita ingin ada solusi. Ketika kita baca firman, langsung temukan solusi enggak? Langsung temukan solusi enggak? Saudara, ketika kita punya masalah kemudian kita baca firman, kadangkala tidak langsung ada solusi, saudara-saudara. Terus gimana? Kalau langsung ada solusi, terlalu gampang kekristenan itu. Betul tidak? Firman Tuhan berkata, nanti kamu akan jadi anak-anak gampangan. Haleluya. Kenapa nggak harus ada solusi? Kenapa tidak harus ada solusi? Ya supaya kita melalui. Apa namanya itu? Iya. Iya. Haleluya. Supaya kita terus belajar percaya, terus berjuang. Kadangkala saudara-saudara, solusinya ya begitu saja, saudara-saudara. Amin. Seringkali begini, kita baca firman hari ini, kita tidak mengerti. Tapi 20 tahun ke depan kita punya masalah. Seringkali firman itu muncul dan berbicara menjawab kita. Haleluya. Seringkali ketika kita ada di dalam doa, penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus berbicara di hati kita, ingatkan satu firman, dan rasanya hidup kita bahagia dan masalah kita diselesaikan. Amin. Artinya firman itu mengubahkan setiap kita. Amin. Saudara masih ingat ya? Benih, kemudian ada benih, ada lahan ya. Jadi benihnya sudah pasti berkualitas, tergantung lahan. Yang terakhir. Yang terakhir, kita menjadi orang yang suka membaca dan menyelidiki firman Tuhan. Nah, suka membaca dan menyelidiki firman Tuhan, yaitu dengan 4 langkah yang disampaikan 2 minggu yang kemarin. Langkah pertama adalah baca. Langkah yang kedua adalah merenungkan. Langkah yang ketiga adalah melakukan. Langkah yang keempat adalah membagikan. Membaca, merenungkan, melakukan, membagikan. Ini. Setiap hari ini yang harus kita lakukan. Membaca, merenungkan, melakukan, membagikan. Gitu. Bapak Ibu Saudara, setiap kita harus punya jadwal pribadi masing-masing baca firman. Haleluya. Saudara lebih suka mana? Saudara dikasih jadwal atau saudara bikin jadwal sendiri? Kalau saudara bikin jadwal sendiri, saudara bebas mau baca kitab Mazmur, mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, saudara bebas dari mana, yang penting setiap hari dibaca. Satu pasal, gitu. Saudara lebih suka seperti itu atau kita sepakati, kita baca sama-sama. Yang intinya Bapak Ibu Saudara, setiap kita harus membaca firman. Tujuannya apa membaca firman? Target kita adalah supaya setiap orang paling tidak minimal baca Kejadian sampai Wahyu selesai
sepanjang hidupnya. Haleluya. Amin. Coba siapa yang sudah pernah selesai Kejadian sampai Wahyu, coba angkat tangannya. Kau Andi belum pernah? Kata Bu Andi sudah berkali-kali. Iya, iya. Ini sebuah apa namanya? Sejarah, saudara-saudara. Dulu saya itu ingin ketika saya lihat, saya dengar orang lain, saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya pingin, saudara-saudara, masa dia bisa, saya nggak bisa. Akhirnya saya belajar, saya baca sampai tuntas. Begitu tuntas, ada kebanggaan tersendiri, saudara-saudara. Kejadian sampai Wahyu saya sudah pernah baca. Seharusnya orang yang sudah menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu itu layak mendapatkan bintang dari Mbak Lia. Layak dapat bintang, saudara-saudara. Haleluya. Karena tidak mudah untuk menyelesaikan itu, saudara-saudara. Tidak mudah selesaikan itu. Sama seperti kalau di tentara itu ada wing dilemparkan ke dalam kolam renang 10 meter. Ambil setelah di dasar kolam renang. Kemudian diambil, waduh setengah mati ngambilnya. Kalau nggak bisa, saudara, di sini tidak ada wing. Tapi kalau dia berhasil ambil, dia dapat taruh di sini. Ketika orang lihat, ada wing, setengah mati ngambilnya katanya. Kalau ada di sini bintang baca Alkitab itu, setengah mati. Haleluya. Itu bisa nggak kita selesaikan Kejadian sampai Wahyu? Bisa. Mulai dari hal yang sederhana. Sebenarnya bacaan yang paling sederhana itu yang pendek-pendek, yang mudah itu Mazmur. Tapi kadang satu pasal itu lama sekali, saudara. Ya. Kitab yang terpanjang dalam Alkitab itu kitab Mazmur memang, tetapi ayatnya sedikit-sedikit. Bermazmurlah bagi Tuhan. Haleluya. Ya kan? Iya. Ya, gitu kan. Jadi satu hari saya yakin masa 6 ayat kita nggak bisa baca. 6 ayat. Ya kan? Mazmur pasal 1 kan itu 6 ayat itu. 6 ayat. Kemudian ya, besok baca lagi. Nggak terasa, saudara, saya sudah selesai kitab Mazmur. Baru setengah. Terus pasti ada bosannya, saudara-saudara. Ketika bosan, jangan berhenti. Jangan lompat sana sini. Nggak bakalan selesai. Percayalah. Saudara yang suka baca lompat-lompat, nggak bakalan selesai. Nggak bisa baca. Iya. Sambil lompat. Saya sudah coba itu. Di sini bosan, kemudian lompat sini, kemudian di sini bosan, lompat sana. Itu tipe orang yang tidak setia. Kalau itu punya pacar itu bahaya itu. Aditya merasa bersalah. Dia nggak lompat, lari. Ya, tetap baca terus gitu. Sampai tuntaskan. Selesai Mazmur. Kemudian habis Mazmur, saudara mau cari kitab apa? Lompat enggak apa-apa. Yang penting tuntas per kitab, saudara. Kalau langsung saudara ke kitab Kejadian, itu ceritanya, apalagi kitab Imamat, saudara. Saudara pasti tidur dah baca kitab Imamat, karena nggak ngerti sama sekali, saudara. Ya. Tapi kalau saudara terus bertekun, saudara dapat bintang. Haleluya. Ya. Mari kita sama-sama, amin ya. Sama-sama. Jadi miliki kerinduan ini, saudara-saudara. Saya percaya ketika saudara baca, saudara akan menemukan, Dan ketika ada orang misalnya khotbah di sini tentang perikop, tentang Maria, tentang siapapun, kita tidak merasa, baru kali ini saya dengar itu. Kenapa sih, saudara? Enggak pernah baca. Terlalu, saudara-saudara. Amin. Itu ada di dalam Alkitab kita, saudara. Seharusnya ketika ada khotbah di sini, begitu dia baca, aku tahu itu. Kemudian, ketika dia sampaikan,
ada kebenaran dari situ. Ternyata ada kebenaran dari situ. Kita kan gampang mengikuti. Haleluya. Amin. Ya, gunakan HP saudara, baca Alkitab. Amin. Kalau di buku, saya yakin banyak orang yang tidak terlalu suka bacanya sekarang. Apalagi sudah tua seperti saya, saudara. Matanya sudah nggak bisa lihat, saudara. Kalau nggak diperbesar, saudara. Jadi di HP ini, wah lebih mantap, lebih bagus lagi kalau ada tablet. Wih, mantap, saudara. Seharusnya gembala sidang itu ada tabletnya, saudara. Haleluya. Iya, saudara. Amin. Masih ada orang di HP-nya nggak mau download Alkitab. Bukan karena berat, tapi memang lebih banyak aplikasi Zoom, game, nggak mau download itu Alkitab. Kenapa? Karena sudah banyak gamenya katanya. Ampun dah. Tapi di sini nggak ada. Sudah ada Alkitabnya semua. Oke ya. Sambil di kamar mandi, sambil buang air besar baca, boleh nggak? Boleh nggak? Ada orang, siapa yang kemarin ya bilang kalau di kamar mandi lagi buang air besar nggak boleh doa, haram. Nggak ada haram. Boleh nggak doa di kamar mandi sambil buang air besar? Tuhan Maha Hadir. Amin. Boleh nggak bahasa roh di kamar mandi sambil buang air besar? Boleh nggak? Haleluya. Di situ beban berat lepas. Haleluya. Prinsipnya itu Yohanes 4 ayat 23. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh. Itu. Jadi kita jangan sesat, saudara-saudara. Lagi kamar mandi nggak boleh doa gitu. Naik motor nggak boleh doa. Boleh nggak naik motor berdoa gini? Jangan merem, nggak boleh, saudara. Pasti kecelakaan. Roh kita yang berdoa. Amin. Hati kita berdoa. Dimanapun dan kapanpun. 24 jam sehari. Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Oke. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita datang kepada Tuhan.